Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita mengawali hari kita, menyiapkan hati dan pikiran kita. Panggilan berbakti dari Mazmur 103, 1 sampai dengan yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kasih setia yang kami rasakan Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Kami mau bersyukur Bapa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang kami rasakan lebih dari apapun Tuhan. Berkatilah kami Bapa pada saat hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Berkatilah kami, urapilah kami Tuhan, dan siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami siap diberkati. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Betapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk meminta Tuhan mengubah apa yang ada dalam hidup kita. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami akan terbang tinggi bersama-Mu Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Sri Lestari. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu, dan kami juga siap Tuhan pakai untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang mengurapi kami,
Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Minggu ini kita masih berada di bulan Agustus, bulan di mana bangsa kita merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini yang ke-77 ya. Nah, sejak tahun 2019 bangsa di dunia ini mengalami pandemi Covid, dan tidak terkecuali juga atas bangsa Indonesia, dan itu sangat berdampak luas di berbagai aspek. Nah, maka daripada itu pemerintah di momen kemerdekaan ini mengambil satu tema, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Mampukah Indonesia pulih dan bangkit kembali? Secara pribadi saya sangat meyakini bahwa bangsa Indonesia mampu untuk pulih, mampu untuk bangkit dan lebih kuat lagi. Di dalam Filipi 1 ayat 6 di situ dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik atas Indonesia ini, atas Kota Batu ini, atas Rumah Sakit Baptis Batu, dan juga atas pribadi kita. Tuhan juga yang akan meneruskan pada akhirnya sesuai dengan rancangannya yang begitu baik untuk bangsa ini dan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan atas bangsa ini. Tuhan juga yang akan memulihkan serta membangkitkan Indonesia. Nah, sebagai rasa syukur atas berkat Tuhan, rahmat Tuhan, atas kemerdekaan yang Tuhan percayakan atas Republik Indonesia ini, diharapkan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai warga negara Indonesia bisa bersatu untuk mendukung bangsa ini untuk segera mengalami pemulihan yang lebih cepat dan mampu bangkit menjadi lebih kuat lagi. Nah, untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini ya, yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, makmur. Nah, itu bisa kita terus upayakan bersama sebagai warga negara. Kita memulihkan. Mari kita bertekad, bersatu, berusaha untuk lebih cepat lagi bangsa ini boleh pulih, bangsa ini lebih cepat lagi untuk bangkit. Kita harus optimis, tidak hanya berpangku tangan juga, tapi kita harus memulai dari diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tentunya mendoakan bangsa Indonesia ini. Mari kita doakan bangsa Indonesia, di mana Tuhan sudah tempatkan kita. Jadi di dalam Yeremia itu dikatakan kita harus mendoakan di mana kita ada, di kota di mana Tuhan membuang, menempatkan. Demikian juga dengan bangsa ini. Kita berada di Indonesia, kita ada di Kota Batu, kita ada di lingkungan Junrejo ini. Mari kita mendoakan lingkungan di mana kita berada, karena kesejahteraan lingkungan kita berada itu juga kesejahteraan kita. Keamanan kota ini, keamanan bangsa ini juga akan berdampak juga pada diri kita juga. Mari kita terus doakan. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, sebagai warga negara Indonesia. Dan yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Yang kedua yaitu mengikuti ketetapan atau aturan hukum dari pemerintah yang ada. Ketika kita taat hukum, kita taat aturan,
itu sebenarnya wujud untuk kita ikut ambil bagian memulihkan bangsa ini. Nah, di dalam Roma 13 ayat 1 di situ dikatakan, hendaklah kita semua itu taat pada pemerintah, karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan, yang tidak atas seizin Tuhan. Jadi kita harus memiliki ketaatan untuk mengikuti setiap aturan-aturan yang ada, taat akan hukum yang ada. Dan yang ketiga, dengan tulus mengasihi sesama, peduli, tidak egois. Jadi peduli dengan lingkungan sekitar. Ini juga sebagai perintah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kasih itu yang akan mampu memulihkan. Kasih itu mampu membangkitkan mereka yang sedang mengalami keletihan. Kasih mampu menyembuhkan. Kasih mampu membangkitkan. Jadi Bapak Ibu, mari dengan tekun dan tulus mengasihi lebih lagi. Dengan kasih yang nyata tentunya, tidak hanya dalam perkataan. Jadi itu semua nanti akan berdampak baik untuk pemulihan kesembuhan, untuk membangkitkan gairah, semangat hidup. Nah, itu sangatlah diperlukan bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan atau keterpurukan. Nah, untuk kita bisa menjadi berkat memulihkan orang lain, tentunya kita sendiri dulu yang harus sudah pulih, kita yang harus sudah sembuh, kita yang harus sudah kuat. Kalau kita belum mengalami semuanya itu, mustahil kalau kita bisa memulihkan orang lain. Mustahil kita bisa mengangkat, membangkitkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini ada di antara kita yang masih susah move on dari perbudakan dosa, atau sedang mengalami keterpurukan, problem hidup, mari Tuhan tawarkan kepada kita di dalam Matius 11 ayat 28. Di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ajakan Tuhan ini ditujukan kepada kita semua. Dan janji Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita ini bukan isapan jempol, bukan sesuatu yang tawaran manis belaka, bukan, tetapi janji yang nyata. Tuhan akan benar-benar memberikan kelegaan bagi setiap kita yang sedang mengalami keletihan yang datang kepadanya. Juga kita bisa melihat di dalam Yesaya 42 ayat ketiga, di situ dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum kebenaran. Begitu luar biasanya Tuhan. Tuhan tidak mencampakkan yang letih, yang lesu. Tuhan tidak mencampakkan yang sudah terkulai, yang sudah pudar. Tidak. Tetapi Tuhan berjanji memulihkan. Bahkan pemulihan yang Tuhan berikan itu pemulihan yang sempurna. Dan tentunya tepat pada waktunya pemulihan Tuhan itu. Pemulihan Tuhan itu pemulihan yang luar biasa tentunya ya, yang bisa membangkitkan, memajukan. Pemulihan Tuhan itu berkat yang besar, yang melebihi dari apa yang pernah dipikirkan oleh manusia. Pemulihan Tuhan itu pemulihan yang benar-benar membangkitkan kita. Nah, Bapak Ibu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah mampu melakukan perkara yang lebih besar, lebih ajaib bagi kita orang-orang yang setia taat kepadanya. Mari, kalau Tuhan sudah memulihkan kita, Tuhan sudah membangkitkan kita, menguatkan kita, mari kita ambil bagian juga untuk memulihkan bangsa ini, memulihkan kota ini, memulihkan tempat di mana saat ini Tuhan tempatkan kita. Tidak ada rencana Tuhan menempatkan kita asal-asalan. Dimanapun kita berada, Tuhan punya rencana yang terbaik.
kita membawa dampak yang positif, kita membawa salam bagi sekitar kita. Mari kita wujudkan Indonesia yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat lagi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, atas kemerdekaan baik atas bangsa ini maupun kemerdekaan kami secara pribadi dari perbudakan dosa Tuhan. Mengucap syukur Engkau sudah pulihkan kami, Engkau sudah bangkitkan dan kuatkan kami. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan ini. Kau Bapa yang baik. Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Mari kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada saat ini. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami memuji nama-Mu. Biarkanlah apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan, dan apa yang kami nikmati bisa menjadi berkat buat kami Bapa. Dan sehingga kami bisa menjadi berkat buat para pasien yang kami layani. Berkatilah kami semua Tuhan di tempat kerja kami masing-masing. Berkatilah rumah sakit kami Bapa. Kami yakin, kami percaya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.